Halo adik-adik, shalom, salam jumpa lagi dengan Mem. Nah adik-adik, hari ini sudah Mem siapkan materi yang menarik untuk kita pelajari. Kalau minggu kemarin sudah kita pelajari tentang apa itu pecahan, termasuk dengan operasinya yaitu penjumlahan, perkalian maupun pembagian. Kali ini Mem sudah siapkan materi yaitu tentang pemangkatan dan bentuk lain dari pecahan. Tentunya adik-adik masih ingat ya, pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Nah, bentuk pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Lanjut ya adik-adik. Nah, pemangkatan pecahan ini Mem awali dengan menuliskan definisi, di mana untuk sembarang bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, pemangkatannya didefinisikan sebagai berikut. A per B pangkat 2 itu sama dengan A per B dikali A per B. Nah, kalau A per B pangkat 3 dituliskan dengan A per B dikali A per B dikali A per B. Untuk A per B pangkat 4 itu dituliskan dengan A per B dikali A per B dikali A per B dan dikali A per B. Adik-adik bisa perhatikan ya bahwa bentuk eksponen ini menyatakan n faktor dari bentuk pecahan tersebut. Nah, kalau misalnya A per B pangkat 2 otomatis itu memiliki 2 faktor. Kalau A per B pangkat 3 itu memiliki 3 faktor dan A per B pangkat 4 memiliki 4 faktor. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemangkatan pecahan dengan bentuk A per B pangkat n itu sama dengan A per B dikali A per B sebanyak n faktor, dengan B nya itu tidak sama dengan 0 dan n nya itu adalah bilangan bulat positif. Biar adik-adik lebih paham, Mem akan berikan contoh soal 1. Tentukan hasil pemangkatan dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ini adalah 1/4 pangkat 3. Adik-adik sudah tahu ya bahwa 1/4 ini adalah bilangan pokok dan 3 adalah bentuk eksponen. Ayo kita kerjakan sama-sama. Perhatikan ya bahwa eksponennya itu adalah 3, berarti faktornya itu ada sebanyak 3. Berarti 1/4 pangkat 3 itu sama dengan 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah, 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16, dikalikan 4 sama dengan 64. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu min 1/8 pangkat 3. Sebelum kita menyelesaikan soal yang ini, terlebih dahulu kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi minus 9/8 pangkat 3. Nah, karena pangkat 3 berarti pecahan ini memiliki 3 faktor yaitu minus 9/8 dikali minus 9/8 dikali minus 9/8. Nah, min 9 dikali min 9 itu adalah positif 81. Kemudian dikalikan lagi dengan minus 9, hasilnya adalah negatif 729. Kemudian untuk penyebutnya negatif 8 dikali negatif 8 yaitu 64. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 512. Adik-adik, selanjutnya kita masuk pada materi bentuk lain bilangan pecahan. Perlu adik-adik ketahui bahwa suatu bilangan pecahan masih bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain yang berbeda tetapi masih memiliki nilai yang sama. Nah, bentuk apakah itu? Ada bentuk desimal, ada bentuk persen, dan bentuk per mil. Untuk kali ini akan kita pelajari adalah bentuk desimal. Adik-adik, dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah desimal itu masing-masing mempunyai arti sebagai berikut. Misalnya Mem menuliskan 567,123. Bilangan yang Mem tuliskan ini merupakan bilangan desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. Adik-adik perhatikan 567,123 di mana 5 itu menyatakan ratusan, 6 menyatakan puluhan, dan 7 menyatakan satuan. Nah, untuk 3 angka di belakang koma, adik-adik perhatikan ya, 1 itu menyatakan persepuluhan atau 1/10. Begitu juga dengan 2 itu menyatakan perseratusan atau 1/100, dan yang paling belakang ini menyatakan perseribuan. Jadi kalau misalnya ada 4 angka di belakang koma itu beda lagi ya. Dari uraian ini sudah kelihatan ya bahwa bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan
campuran maupun pecahan biasa, ataupun sebaliknya, pecahan campuran ataupun pecahan biasa dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal. Nah, untuk lebih paham, memberikan contoh berikut. Nyatakan bentuk desimal berikut sebagai bentuk pecahan. Yang pertama itu 0,6. Ini sudah jelas ya, ini adalah bentuk pecahan desimal. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Adik-adik perhatikan di sini karena ada satu angka di belakang koma, berarti caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10. Sehingga bisa kita tuliskan 6/10 sama dengan 3/5. Ini kita sederhanakan ya. Nah, 6 ini kita bagi dengan 2, 10 juga kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh 3/5. Selanjutnya lakukan hal yang sama sehingga kita peroleh 9/10. Untuk yang bagian ketiga atau bagian C, kita peroleh 1,5 sama dengan 15/10. Sehingga disederhanakan kita peroleh 3/2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya soal itu misalnya 2 angka di belakang koma, otomatis kita akan membaginya dengan atau mengubah penyebutnya menjadi 100. Kalau ada 6 angka di belakang koma, otomatis kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 1 juta. Nah, contoh selanjutnya ini yang akan memberikan adalah menyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Nah, perhatikan soal yang pertama yaitu 1/4. Nah, 1/4 ini untuk mengubah menjadi bentuk pecahan desimal, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 100. Nah, kalau 4 menjadi bilangan 100 artinya dikalikan dengan 25. Berarti kalau penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya juga harus dikalikan 25 sehingga kita peroleh 25/100 adalah 0,25. Untuk contoh selanjutnya 1/8 lebih mudah, ini kita mengubah ke dalam bentuk bilangan atau kita mengubah penyebutnya menjadi 1000 dengan cara mengalihkan 8 dengan 125. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 125, pembilangnya juga kita kalikan dengan 125. Sehingga kita peroleh 125/100 sama dengan 0,125. Contoh yang ketiga yaitu 1/16. 1/16 ini kita kalikan dengan 625/625, kita peroleh sama dengan 625/10.000. Hasilnya adalah atau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,0625. Untuk contoh yang terakhir 1/20. Nah, 1/20 kita kalikan dengan 5/5 sehingga kita peroleh pecahan 5/100. Kalau kita tentukan pecahan desimalnya, hasilnya adalah 0,0. Adik-adik, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Mem harap adik-adik boleh mengerti apa yang sudah Mem sajikan lewat video pembelajaran ini. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang Mem berikan lewat Google Form. Kemudian bagi adik-adik yang belum paham, silakan nonton kembali video ini ataupun bisa menghubungi Mem lewat kontak yang sudah Mem berikan. Sampai jumpa ya adik-adik. Shalom.